Bismillahirrahmanirrahim. 26 Juli 2025. Saat ini kita berada di kompleks halaman Madrasah Sanawiyah Negeri Desa Onemai, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu. Hari ini kita akan mengadakan perjalanan menuju ke ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu yang berjarak 26 km dari pusat ibu kota Kecamatan Taliabu Barat Laut, Desa Anggele dan Desa Onemai. Di depan saya ini adalah Madrasah Sanawiyah Negeri Pulau Taliabu. Mari kita keliling sejenak di areal Madrasah Sanawiyah Negeri. Ini gedung baru Madrasah Sanawiyah. Gedung baru, luar biasa, mewah sekali. Nah, ini kantor madrasah di depan ini. Bendera merah putih. Ya. MTSN Negeri Pulau Taliabu. Oke, ikuti perjalanan ini, jangan lupa like, komen. Gerbang Sanawiyah Negeri Pulau Taliabu. Hari ini kita akan mengikuti atau menyusuri jalan poros, jalan antar kecamatan di Pulau Taliabu, antara Kecamatan Taliabu Barat Laut dan Kecamatan Taliabu Barat, atau Desa Anggele dan Desa Bobong. Saat ini saya masih berada di Desa Anggele Onemai. Desa Onemai ini desa pemekaran dari Desa Anggele. Saya akan mengikuti jalan poros yang ada rabat beton mangkraknya. Ini rabat beton mangkrak yang saya lalui ini, yang dikerjakan di akhir tahun 2022 dan berakhir di 2022 ke 2023. Mohon maaf kadang saya salah sebut 2023, saya sebut 2002. 2022 saya sebut 2023 kadang saya sebut 2003. Ya begitulah. Mohon maaf karena kita ini mereview kondisi jalan lumpur Taliabu yang menderita dengan menggunakan motor darat ya. Naik motor darat di jalan seperti ini seperti orang yang berkelahi. Jadi kita sibuk menyerang dan sibuk menangkis. Ya begitulah nasibnya orang di Kabupaten Pulau Taliabu di jalan raya antar kecamatan yang sama sekali tidak pernah diaspal sama sekali. Bahkan disirtu dengan tanah Damato juga tidak pernah ini. Tidak pernah. Lihat ini tanahnya masih asli tanah liat. Asli tanah liat, tidak ada perubahan sama sekali. Ya, beginilah kondisi Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Ada jejak alat berat berupa bekas ban crawler bulldozer atau mungkin eksavator ini. Tapi belum merubah kondisi medan jalan yang bergelombang, ya berbatu. Jadi tanah liat tapi ada campuran beberapa biji batu. Ya, ini tidak tahu batu dari mana ini, apakah memang batu
asli dari medan jalan ini, asli tanah ini, ataukah batu yang terbawa oleh kendaraan, kita tidak tahu. Nah, ini ada rombongan para penggembala kerbau yang biasa menarik kayu balok. Ya, karena kendaraan roda 4 tidak bisa mengangkut belum bisa mengangkut kayu, maka kerbau yang jadi sarana kendaraan. Ini lumpur ini sudah 2 minggu kemarau, tidak kering dan tidak ada yang mau menimbunnya sampai hari ini, Sabtu 26 Juli 2025. Kita lihat kondisi ini luar biasa. Maka kita kendaraan roda 2 tidak bisa melintas di sini, kita harus lewat di pinggir ini. Kita harus mencari jalan di perbukitan. Ya, ini berbahaya sekali sebenarnya, tapi apa boleh buat, kita harus jalani. Ya, saya masih berada pada ruas jalan Gele Salati yang hanya berjarak 1 kilometer. Ya, sekitar 1000 meter atau 1 kilometer. Jalan ini yang cuma 1 kilometer ini pernah dijanji oleh kepala daerah saat itu Taliabu masih bagian dari Kabupaten Kepulauan Sula pada rentang waktu 2005 sampai 2013. Bupati Sula saat itu, kalau tidak salah, bernama AHM, pernah menjanjikan mau aspal jalan ini. Tapi sampai hari ini AHM 2 periode, kemudian adiknya AHM bernama Alion Mus 2 periode, sekarang anaknya lagi yang jadi bupati, semuanya dalam satu keluarga. Tapi jalan 1 kilometer Gele Salati ini tidak mampu di aspal. Jangankan di aspal, di Sirtu Damato saja tidak pernah ini. Sampai hari ini, Sirtu Damato saja belum pernah. Lihat, ini ada genangan air di atas tanah yang sudah kemarau selama 2 minggu. Ya, kemarau ini sudah sekitar 2 minggu kalau saya tidak salah ini. Tolong komentar kalau ada yang tahu persis tanggal berapa mulai panas ini. Ya, yang jelas ini sekitar 2 minggu kalau saya tidak salah. Kalau saya tidak salah, mohon maaf kalau saya salah. Kita bisa lihat jalanan sudah berdebu, ini tanda bahwa panas matahari sudah cukup lama. Nah, ini adalah rabat beton yang juga bagian dari rabat beton di ujung desa Onemai dan desa Anggele serta Simban Tiga Paloha yang dikerjakan di akhir 2022 dan mangkrak di 2023, dan sampai hari ini tidak ada solusi. Tidak ada solusi dan juga tidak tersangkanya. Ya, itulah kelebihan di Pulau Taliabu, banyak bangunan mangkrak tapi tidak ada yang tersangka. Saya ulangi, Taliabu ini banyak bangunan mangkrak tapi tidak ada yang jadi tersangka. Ya, oh sudah ada rupanya, ke Kadis PU-nya sekarang sudah tersangka. Tapi masa cuma Kadis PU yang bersalah ya? Macam agak lucu itu kedengarannya. Ya, masa cuma dia sendiri? Bukankah korupsi di negeri ini selalu dilakukan secara berjamaah? Jadi sholat berjamaah jarang dilakukan, korupsi berjamaah rajin dilakukan di negeri ini. Ya, itulah kelebihan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia barangkali. Mohon maaf ini, mohon maaf. Ya, harusnya negara muslim berpenduduk terbesar dunia itu menjadi teladan bagi negara muslim yang lain. Dari segi pembangunan, dari segi kesejahteraan, dari segi keamanan, ketentraman, kedamaian, dan lain sebagainya. Bukan justru menjadi contoh yang jelek atau menjadi stigma buruk bagi umat Islam dunia. Ya, negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, tapi kondisinya miskin, ya kan, infrastrukturnya serba terbatas, itu kan memalukan komunitas umat Islam dunia seharusnya. Ya, olehnya itu harusnya menjadi perhatian kita semua, segenap umat Islam di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, harusnya Indonesia
menjadi contoh dan teladan bagi segenap masyarakat Islam dunia. Ya, dari segi kesejahteraan itu terutama nomor satu kesejahteraan, dan kesejahteraan itu tidak akan terwujud bila mana tidak diiringi oleh infrastruktur yang baik. Dan infrastruktur yang baik itu tidak bisa dicapai kecuali dengan organisasi pemerintahan yang bersih, yang benar, good government and clear government. Itu yang terpenting. Jangan cuma sekedar diucapkan, tapi dilaksanakan, bos. Ya, di dalam surat Ar-Rahman, ingat, landasan dasar umat Islam adalah Al-Quran. Dalam surat Ar-Rahman dikatakan bahwa ini istata'atum, jika kalian sanggup antanfuzu min aqtaris samawati wal ard, untuk menembus lapisan-lapisan langit dan lapisan-lapisan bumi. Anda ingin menguasai langit dan bumi, darat dan langit, udara dan darat, darat dan udara Anda ingin kuasai. Bila Anda ingin, maka in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu, silakan Anda laksanakan, silakan Anda kuasai. La tanfuzuna illa bisultan, kalian tidak akan sanggup menguasainya kecuali dengan kekuatan organisasi yang benar, organisasi yang kuat. Sultan itu organisasi pemerintahan. Ya, kalau di zaman dulu organisasi pemerintahan disebut sultan. Ya, sekarang namanya negara. Ya, di zaman Al-Quran diturunkan belum ada istilah negara, masih kesultanan. Seperti itu. Ya. Sekarang kita melihat ada tumpukan tanah timbunan yang belum dihamparkan. Ini mungkin baru, mungkin iya, mudah-mudahan mereka hamparkan pakai grader. Tapi tanahnya ini bukan Damato ini. Jadi ya, kita berharaplah mudah-mudahan setelah ini mereka hampur Damato. Dan ini bukan proyek, ini hanya bantuan kontraktor, kabarnya begitu. Kalau proyek ya ada papan proyeknya, kita tidak melihat papan proyek ini sepanjang jalan ini. Ini bantuan kontraktor yang katanya melakukan pekerjaan jalan pada ruas Gelelede. Ya, mengerjakan jalan pada ruas Gelelede yang tidak bisa dia adakan penimbunan kecuali melintas di jalan ini, sehingga jalan ini terpaksa dia harus timbun untuk dilintasi oleh truk yang mengangkut material timbunan. Kabarnya seperti itu. Ya, moga-moga dia kerjakan dengan cara yang baik, karena sudah seharusnya lah setiap putra daerah Pulau Taliabu yang memiliki kemampuan dari segi material, ya apalagi punya alat berat, kontraktor, ya untuk memperbaiki negeri ini. Ya, dan yang lebih wajib adalah pemerintah daerah yang menguasai anggaran ratusan juta, ratusan miliar. Mantap. Ya, ini sementara ada penimbunan ini, moga-moga segera dihamparkan pakai grader, karena kalau pakai loader ini hasilnya seperti yang kita lalui ini akan bergelombang juga. Bergelombang sekali. Ya, mohon kepada pemerintah daerah agar setiap proyek jalan diwajibkan kontraktornya memiliki grader yang baru. Ya, bila perlu sampai 2 unit. Setiap kali penghamparan alat setiap kali mereka menghampar timbunan harus diiringi oleh grader, dirapikan oleh grader, jangan loader atau bulldozer. Karena kalau itu yang dilakukan, maka hasilnya seperti yang kita jalani saat ini, yaitu dia bergelombang, bagaikan gelombang lautan. Nah, ini medan yang paling parah ya. Sekarang mereka juga sedang timbul.
ini salah satu bagian yang sering terkenang air. Sebelah sana sedikit lagi. Kita ada tiap kolam begitu, itu berarti kalau hujan itu jadi lautan itu. Danau. Ya. Makasih. Kenapa tidak pakai Damato? Ya? Kenapa itu bukan Damato? Jauh. Jauh Waduh, tapi ini kalau hujan bapece. Pasir kak? Oh, mudah-mudahan. Oh ya, moga-moga nanti kita lihat di musim hujan. Kita berharap jangan. Ya, timbunan,nya katanya tanah sirtu bercampur batu. Ya, moga-moga kita berharap jangan lagi berlumpur, karena warga Taliabu sangat tersiksa di medan ini. Sangat tersiksa sekali. Ya, ini juga bagian yang kalau hujan ini di sini ada kolam besar. Saat ini di Pulau Taliabu, khususnya di pantai barat ini, tidak lagi mengalami musim hujan. Biasanya di bulan ini hujan sepanjang bulan. Ya, setiap hari. Berbulan-bulan hujan di musim selatan ini. Ya, cuma memang musim selatan di Pulau Taliabu memiliki potensi kemarau. Cuma lebih banyak menjadi musim hujan. Ya, Pulau Taliabu musim selatan itu dia mengalami musim hujan atau kemarau. Kita sudah berada di depan rumah makan Mas Randi, Simpang 4, Desa Beringin Jaya. Wah, ini loader lagi yang akan menghamparkan timbunan tadi itu. Waduh. Luar biasa. Nah, berarti kita balik dari Bobong nanti timbunan tadi sudah selesai dihamparkan. Tapi dia menggunakan loader. Waduh, loader ini hasilnya bergelombang karena pisaunya di depan, harus grader karena grader pisaunya di tengah, jadi dia hasilnya macam skap. Waduh, di mana ini pemerintah daerah Pulau Taliabu ini tidak jeli melihat kelengkapan para kontraktor jalan ini. Ya, tapi alhamdulillah, terima kasih kepada kontraktor yang sudah memperbaiki jalan Poros Beringin Salati. Ya, walaupun belum seperti yang kita harapkan. Tapi kepada pemerintah daerah Pulau Taliabu, Taliabu harus diperbaiki seindah mungkin. Seindah mungkin. Melebihi daerah lain di sekitar ini atau daerah lain yang mekar bersama Taliabu. Harus Taliabu lebih baik dari itu. Mengapa? Karena Taliabu punya kekayaan alam yang luar biasa. Taliabu punya logging, Taliabu punya tambang, Taliabu punya etos kerja yang luar biasa. Taliabu punya masyarakat yang memiliki semangat kerja siang dan malam. Kalau ingin tahu bagaimana orang Taliabu kerja siang malam, datanglah di Teluk Gele. Anda duduk mancing ikan di dermaga Teluk Gele dan Anda lihat bagaimana aktivitas masyarakat berjalan siang dan malam. Sebuah desa yang baru lahir di tahun 70-an, tapi memiliki etos kerja yang luar biasa. Andai kata etos kerja ini diiringi dengan infrastruktur yang memadai, maka pembangunan di Pulau Taliabu akan jauh lebih baik. Perkembangan ekonomi masyarakat akan jauh lebih baik. Kesejahteraan masyarakat akan jauh lebih baik. Bila mana diiringi oleh perkembangan infrastruktur yang memadai. Ya, kita sudah berada di Telaga Waibua. Ini nampaknya mereka timbun ini. Ini kalau hujan ini, jadi bisa liar airnya nih kalau ditimbun ini. Justru harus dibangun jembatan darurat. Ya, dan diganti rugi lahannya orang terlebih dahulu. Hanya ada truk besar yang parkir, tahu kenapa ya.
Ini tempat yang belum ditimbun, ini harusnya ditimbun segera ini sebelum datang musim hujan, karena ini tempat ini kalau hujan tenggelam sampai di leher, airnya sampai di leher tempat ini. Saat ini sudah 2 minggu panas sehingga jalanan sudah mulai berdebu. Buka lahan? Buka lahan baru? Ah, mantap. Luar biasa ini. Oke, saya lanjut. Bobon dulu. Ya, kiri kanan ini masih banyak yang berbentuk hutan ini. Ini kebun ini, ada tuannya ini yang punya tanah di sini. Ya, begitu ada informasi jalan mau diperbaiki, ya segera mereka buka lahannya. Ya, begitulah masyarakat kita ini. Akan terbangun semangat kerja ketika pemerintah gayung bersambut dalam membangun infrastruktur. Ketika ada gejala mereka bangun jalan, wah, ramai-ramai masyarakat mulai membuka lahan secepatnya untuk membuka kebun. Karena mereka selama ini membutuhkan kebun yang ada jalan rayanya, ada jalan aspalnya. Itu masyarakat kita itu. Jadi pemerintah kalau ingin supaya ekonomi masyarakat itu berkembang pesat tanpa mereka perintah, ya cukup bangun jalan sebanyak-banyaknya. Aspal itu jalan-jalan di kebun, jalan di pegunungan, ya melintasi tanah-tanah, lahan-lahan tidur itu dibuka jalan supaya masyarakat membangun perkebunan. Ya, seperti itu. Ada semangat etos kerja yang muncul. Ya. Kita sudah berada di seputaran Liandata. Liandata ini dulu bekas Desa Beringin Jaya. Desa Beringin Jaya dulu berada di pantai muara Sungai Waihaya, lalu pindah ke Liandata. Setelah itu pindah ke Desa Beringin Jaya sekarang ini. Wah, di depan ini masih ada genangan air ya. Sudah 2 minggu panas matahari, tapi genangan air ini tidak kering-kering. Waduh, ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Sudah 2 minggu matahari panas, tapi genangan airnya tidak. Oh, air dari gunung kan, dari jalan, bekas jalan logging. Kiri kanan jalan sudah dipenuhi oleh rumput, sudah menjadi hutan. Ya, kabarnya ini jalan daerah, tapi pemerintah daerah tidak mau pamer ini jalanan di bahu jalan ini. Di kiri kanan jalan namanya bahu jalan ini 1 meter kanan 1 meter kiri harus dipamer ini. Ya, kalau tidak 2 meter kanan 2 meter kiri harus dibersihkan supaya pandangan kita luas ke depan, tidak sempit. Ini kan pandang kita sempit, nanti kalau ada kendaraan tiba-tiba muncul di tikungan ini bahaya sekali. Ini bisa memicu kecelakaan, tapi tidak ada yang bisa menegur itu. Tidak ada yang bisa atasi ini. Tidak ada satupun manusia yang bisa menegur pemerintah daerah kita ini. Ya, moga-moga lah mereka menonton video kita ini agar bisa menjadi perhatian bagi pemerintah daerah untuk membersihkan seluruh bahu jalan dari Bobong sampai di Kediling Pulau Taliabu, terutama Bobong Gele, 2 kecamatan yang berdampingan, yang merupakan pusat ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Ya, saya sudah berada di seputaran Liandata menuju ke Desa Bawang. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa like, comment, subscribe, tindih tanda jempol, tindih tanda lonceng. Alhamdulillah, kita sekarang sudah berada di Desa Bobong, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Dan
Sekarang kita akan balik ke Gele, Kecamatan Taliabu Barat Laut. Setelah kita mampir makan bakso di rumah makan Jawa Timur. Ya, seputaran perempatan desa Pangahu. Bisa coba ke sini dulu. Coba cek nasi kuning ini, so ada orangnya yang jaga apa tidak. Tadi mampir bagi tidur. Ya, masih tidur orangnya ini. Wah, mana ya? Udah ada orangnya masih tidur nih. Coba tes dulu. Kuning. Kuning 2 bungkus. Nasi kuning 2 bungkus sih. Iyo. Yang iyo 10 2. Mobil Hilux double cabin milik Pemda Pulau Taliabu yang sangat mahal harganya. Oh, sudah diperbaiki jembatan di sana barangkali, jembatan merah. Di sini ada jembatan yang sudah lebih 1 tahun barangkali amblas, tapi belum juga dibenahi sampai hari ini. Tapi yang diperbaiki itu mungkin bukan jembatan tapi jalan barangkali. Nanti kita akan menuju ke sana. Kuning 2. Tadi saya datang tapi saya lihat masih tidur, jadi saya pikir makan bakso dulu. Tadi saya coba tes lihat, oh bagara-bagara kaki, berarti tidak itu loh. Kata Ria sudah. Assalamualaikum. Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Ini bengkel Mas Gado dari Saho. Oke, 2 bungkus tabea, makasih. Nah, kita balik sambil membawa 2 bungkus nasi kuning untuk bekal di jalan, karena di Taliabu ini kalau kita pulang pergi Bobong Gele sejauh 26 kilo biasanya kita kelaparan di jalan, jadi harus bawa bekal. Sedih sudah makan bakso tapi tiba di rumah ya harus dilapis dengan nasi kuning lagi. Kita mampir makan bakso tadi di sini, rumah makan Jawa Timur. Oke, ini ada aspal baru di jalan 2 jalur ini, jalan protokol. Tapi di sebelah sana sudah mulai pecah, rusak. Padahal baru berapa bulan di aspal, mungkin baru 2 bulan ini. Ya begitulah. Ini jalan apa ini? Tidak, bukan jalan pahlawan nasional. Nama jalannya bukan nama pahlawan nasional. Tidak tahu pahlawan dari mana. Tidak ditahu dari mana asal usulnya jadi nama jalan. Untuk apa ada sejarah nasional diajarkan di SD? Nama-nama pahlawan nasional tidak jadi nama jalan. Mereka mati memperjuangkan kemerdekaan. Begitu Indonesia merdeka, jadi pemekaran daerah, nama-nama tidak tahu dari mana yang jadi nama di situ, yang ditaruh jadi nama jalan. Oh, ini perbaikan jalan poros ini. Jalan apa namanya? Jalan protokol Bobong. Moga-moga diperbaiki sampai tuntas. Oke.
Makasih Pak. Makasih. Operator yang baik ini kerja di siang hari di saat sibuk, jadi begitu sudah. Seringkali terganggu. Ya kita di sini mampir beli BBM. Ini BBM jenis apa ini? Bensin dulu. Bensin apa itu? Pertamax, Pertalite? Oh, Pertamax itu ya? Dia jadi macam hitam pengaruh matahari pengaruh matahari ke apa dia jadi warna biru tua, biru laut. Berapa satu botol? 18. Kalau Pertalite berapa? 15. Oh, Pertalite 16 Berarti lebih murah di Gele. Dia ada 15. Ya. Begitu sudah, pedagang eceran bervariasi harga. Ini bukan standar nasional. Sekarang pemerintah tidak bikin depot Pertamina di Taliabu. Ini pompa penjual eceran depan kantor Kemenak Depan kantor Kemenak ini kiosnya Tadi depan kantor Kemenak Pulau Taliabu. Kemenak Kabupaten. Ya. Ada penjual Pertamax. Kenapa harus beli di botol? Karena ukurannya ditahu. Iya. Kalau beli pompa kita tidak tahu. Berapa kali 1 liter itu isinya cuma setengah liter, kita tidak tahu tuh. Iya. Makasih banyak. Oke, kita lanjut kembali. Tadi di Gele kita isi 1 liter, di sini lagi kita isi 1 liter. Di sana tadi Pertalite sangat mahal di Indonesia, walaupun Indonesia negara produsen minyak. Negara yang memiliki tambang minyak, tapi harga minyak mahal di Indonesia. Sebenarnya ada tawaran dari Presiden Republik Islam Iran, Ahmadinejad, dalam kunjungannya ke Indonesia beberapa tahun yang silam. Beliau ingin membangun kerjasama dengan Indonesia di bidang eksploitasi BBM, eksploitasi minyak. Tambang minyak, di bidang tambang minyak, ya, yang bisa merubah minyak mentah menjadi minyak yang siap pakai. Nah, itu pernah ada gagasan dari Presiden Iran di zaman Ahmadinejad. Nah, tetapi Indonesia menolak gagasan itu. Entah apa alasannya kita tidak tahu. Yang pasti, Republik Islam Iran pernah menawarkan kerjasama di bidang industri minyak jadi. Ya, atau apa namanya istilahnya itu, merubah minyak mentah menjadi minyak yang siap pakai itu, yang siap isi di tangki itu, saya tahu apa namanya. Ahmadinejad pernah tawarkan itu di zaman SBY, di zaman Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden Republik Indonesia. Akan tetapi beliau menolak. Presiden Republik Indonesia saat itu menolak. Alasannya, ya kita tidak tahu alasannya. kita tidak tahu ya, boleh. Ya, alasannya itu bisa jadi buat-buat. Yang pasti adalah Indonesia adalah negara yang punya hubungan baik dengan Amerika. Sementara Republik Islam Iran adalah negara yang menolak dominasi Amerika di seluruh dunia ini, terutama di Timur Tengah, terutama di Iran. Sementara Amerika adalah salah satu negara di antara negara-negara lain di dunia ini yang ingin menguasai dunia, yang ingin pertambangan minyak, ya kan? Bahkan harga BBM dunia itu dikendalikan oleh Amerika. Bahkan Amerika juga berkeinginan agar
seluruh kekayaan alam dunia ini dikuasai oleh Amerika. Seperti itu. Jadi setiap negara yang punya potensi alam yang luar biasa, tapi tidak membangun kerjasama yang baik dengan Amerika di bidang eksploitasi pertambangan itu, maka biasanya negara itu akan dikacaukan. Dan presidennya akan segera dilengsarkan dengan nama yang syarat dengan nama buruk, difitnah beraneka macam, dicaci maki, pemerintahnya dihancurkan bila mana tidak bekerjasama dengan Amerika. Amerika akan menggunakan kekuatan intelijennya untuk menghancurkan negara tersebut, menghancurkan pemerintahan negara tersebut. Bila perlu negaranya dikasih hancur. Nah, olehnya itu kepada seluruh generasi bangsa, seluruh masyarakat dunia, generasi muda dunia untuk waspada dengan pengaruh intelijen Amerika dalam menguasai setiap negara itu. Itu perlu sangat waspada. Begitu pula pemerintah daerah di berbagai daerah, terutama daerah tertinggal, hati-hati. Ya, pengusaha-pengusaha yang berinvestasi di daerah itu, apakah latar belakangnya dari mana? Ya, kalau dia dari negara-negara Eropa dan Amerika, itu perlu ditinjau, perlu diwaspadai. Ya, maka alangkah baiknya kalau pemerintah terus membangun kerjasama dengan RRC, dengan Republik Rakyat Cina, RRT, Republik Rakyat Tiongkok. Penting sekali. Kenapa? Karena Tiongkok adalah rival dari negara-negara bule, negara-negara barat, terutama Amerika. Kita harus membangun kerjasama dengan rivalnya negara-negara barat, agar kita tidak didominasi oleh barat. Seperti itu. Tapi rakyat kita harus solid. Partai politik harus solid. Karena dengan multi partai itu bisa digerogoti, bisa dimasuki, bisa disusupi oleh intelijen. Begitu pula para aktivis, bisa disusupi oleh gerakan intelijen. Intelijen itu, wah gerakannya mulus sekali, luar biasa. Kita kadang tidak tahu. Terkadang teman kita yang menjadi intelijen itu, sahabat kita, keluarga kita tidak tahu. Karena bisa saja ada yang mendekati mereka, ada yang pura-pura bersahabat dengan mereka. Mereka bangun kenyamanan, hubungan yang baik, harmonis. Nah, ternyata membawa misi tertentu untuk menggolkan mereka punya wacana. Dan yang terjadi apa? Terjadi konflik, terjadi perebutan kepentingan, dan pada akhirnya adalah terjadi revolusi, terjadi reformasi, dan beraneka macam jenis nama yang merusak sistem pemerintahan yang ada. Kalau pemerintahan itu benar-benar zalim, maka itu agama mewajibkan untuk menghancurkannya. Akan tetapi terkadang di dunia ini ada pemerintahan yang baik dihancurkan oleh sebuah komunitas, oleh sebuah gerakan teror demi untuk merebut kekayaan alam negara tersebut. Salah satu contohnya adalah Libya. Libya di zaman Muammar Gaddafi adalah negara yang sangat maju. Semua tempat tinggal masyarakat itu dibangun oleh pemerintah. Rumah-rumah dibangun pemerintah, gratis. Sekolah gratis dari TK sampai S3 sampai doktor. Setelah doktor, pemerintah siapkan mereka punya pekerjaan. Yang belum dapat pekerjaan digaji oleh pemerintah. Ada diberikan tunjangan sosial. Sarjana yang belum ada pekerjaannya. Setelah dapat pekerjaan, gajinya itu melimpah. Lebih dari kebutuhannya dalam setiap bulan. Akan tetapi, apakah Muammar Gaddafi langgeng dalam kebijakannya seperti itu? Sikap Muammar Gaddafi yang santun, damai, sejahtera bagi masyarakat itu, dia tentram dan kekuasaannya langgeng? Tidak. Dia dihancurkan oleh arogansi kekuasaan Amerika dan sekutunya karena dia menolak dominasi dolar, menolak dominasi Amerika. Olehnya itu sangat diharapkan kepada segenap bangsa-bangsa di dunia, segenap generasi muda, untuk waspada dengan trik-trik intelijen dari Amerika dan sekutu-sekutunya. Karena mereka berkeinginan untuk menghancurkan negara Anda. Mereka tidak ingin negara berkembang menjadi negara maju. Karena bagi dia, negara-negara berkembang itu memberikan keuntungan bagi kemajuan negaranya. Dan mereka ingin melanggengkan itu agar kita tetap dalam keadaan bodoh,
miskin, tertinggal, terpinggirkan, dan segalanya. Segala bentuk keterbelakangan dan kebodohan itu. Dan mereka menjadi negara yang segalanya maju, segalanya berkembang, makmur seluruh rakyatnya. Ini disebut dengan arogansi bangsa-bangsa yang besar. Olehnya itu, generasi muda harus paham dan sadar dengan geopolitik. Paham dengan situasi dunia. Anda harus punya pandangan dunia, Anda harus punya prinsip tentang dunia ini. Jangan hanya berpikir tentang kampung Anda, kabupaten Anda, daerah Anda. Itu terlalu sempit pikiran Anda itu. Justru kalau Anda berpikir seperti itu, Anda akan menjadi mangsa bangsa-bangsa yang besar. Anda akan dijajah, Anda akan ditindas. Makanya, pahami tentang geopolitik internasional. Pahami tentang politik dunia. Jangan hanya demi kepentingan syahwat politik Anda, demi kesejahteraan Anda, arogansi Anda, egoisme Anda, maka Anda membinasakan masyarakat yang lebih luas. Ya. Olehnya itu, hati-hati dan waspada, terutama bagi mereka yang mengaku beragama. Anda akan dimintai pertanggungjawaban tentang sikap Anda kepada sama manusia, kepada semua sahabat Anda, kepada seluruh umat manusia di dunia ini. Sikap Anda itu dimintai pertanggungjawabannya di hari kemudian nanti. Jangan sampai perbuatan Anda itu justru menyengsarakan orang yang banyak, masyarakat luas. Saya masih melintasi jalan yang dibangun oleh Gubernur Maluku Utara, Kiai Haji Abdul Ghani Kasuba. Ini jalan ini dibangun oleh Provinsi Maluku Utara. Dari Bobong sampai di Nggele, belum ada aspal yang dibangun oleh provinsi pada jalan poros. Ingat, di jalan poros ini belum ada jalan dibangun oleh kabupaten, minta maaf. Yang ada ini jalan provinsi dan jalan yang dibangun oleh Impres, bukan jalan nasional. Jalan yang dibangun oleh provinsi dan jalan dibangun oleh pemerintah pusat, Impres. Belum ada jalan kabupaten, belum ada jalan kabupaten. Saya ulangi lagi, dari Bobong sampai Nggele, apalagi sampai Lede, di jalan poros, jalan antar desanya, belum ada jalan dibangun oleh kabupaten, kecuali yang ada dalam desa, kecuali yang ada di dalam desa. Contoh, yang ada dalam desa Nggele dan desa Onemai, ada satu ruas jalan induk dan dua jalan belokan ke arah jalan poros. Baru itu yang dibangun oleh Kabupaten Pulau Taliabu. Nah, begitu pula di dalam Desa Lede, ibu kota Kecamatan Lede, aspal yang hancur-hancur itu, nah itu kabupaten yang bikin. Tapi antara dua desa Nggele, antara dua kecamatan Nggele Lede, dan antara tiga kecamatan Nggele, Lede, dan Bobong, jalan aspal ini hanya yang dibangun oleh Provinsi Maluku Utara di zaman Gubernur Kiai Haji Abdul Ghani Kasuba. Sejelek apapun stigma masyarakat tentang beliau, tapi beliau yang bangun ini. Kiai Haji Abdul Ghani Kasuba saat jadi Gubernur Maluku Utara, periode pertama beliau yang bangun jalan ini. Ya, akan tetapi sayang, mengapa beliau tidak lanjutkan? Karena Bupati Pulau Taliabu yang bernama Alion Mus merubah status jalan ini dari jalan non status menjadi jalan kabupaten. Di tahun 2017, pekerjaan ini sekitar 2016 akhir. Begitu keluar terbit surat itu, langsung stop, alat berat diangkat pulang ke Ternate. Nah, itulah kebijakan-kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Taliabu dalam membangun infrastruktur. Ya, sekarang kita akan menyusuri jalan ini menuju ke Desa Keramat. Depannya Desa Keramat, setelah itu Desa Kasango, setelah itu Desa Bawang, setelah itu Desa Beringin, baru Desa Kele. Ya, di depan saya ini ada areal yang selalu tergenang air di jalan. Air yang mengalir di tepian jalan sebelah kanan ini, kalau kita menghadap ke arah Nggele dari Bobong atau ke arah utara, sebelah kanan ini gunung. Nah, dari gunung ini ada air yang meluncur. Lihat ini air. Di sebelah kanan ini ada air. Airnya tidak dibikinkan gol di kanan jalan ini. Nah, kabarnya pernah, tapi dia longsor. Kenapa tidak ditanggul?
gunung yang suka longsor begini tanggul dia. Tanggul ini palingan tinggi 1 atau 2 meter, ini selesai tanggulnya ini. Ditanggul dia. Khusus di daerah yang mudah longsor, bukan semua, bukan keliling Taliabu, tidak. Daerah bukit yang mudah longsor itu harus ditanggul agar tanahnya tidak longsor, itu tujuannya. Ya, di sini ada alat berat yang sangat banyak sekali dan ada gradernya. Harusnya setiap pekerjaan jalan ya membayar grader mereka di kontrak supaya jalan itu hasilnya mulus. Ya, contoh jalan ini jalan ini dulu dibangun, setelah ditimbun, dirapikan pakai grader. Makanya nyaman kita lihat. Batoknya motor tidak nyaris tak bergerak ini. Ada gerakan tapi sangat sedikit. Karena jalannya mulus. Ya, dari awal sudah menggunakan grader. Nah, lalu begitu dihamparkan aspalnya menggunakan alat lagi, ada alat penghampar aspal itu, lupa namanya itu. Yang banyak macam mirip ban ekskavator. Mirip ya, ban crawler tapi dia tidak tajam. Saya sudah berada di Desa Meranti. Ini Desa Keramat. Di Desa Meranti. Nah, Desa Meranti ini ada taman wisatanya, Taman Wisata Bakau namanya. Cukup bagus di Teluk Meranti Jaya. Nah, ini ada masjid. Sudah masjid ini ada belok kiri jalan menuju ke Taman Wisata Bakau Desa Meranti. Di depan sini ada Simpang 3. Nah, ini Simpang 3-nya, ini menuju ke Taman Bakau Desa Meranti Jaya. Yang sebelah kiri ini Madrasah Alia Nurul Ilmi Desa Meranti Jaya. Ya. Kita akan singgah sebentar dulu. Saat ini saya sudah berada di depan Yayasan Sahabat Umat Mulia Madrasah Alia Nurul Ilmi Desa Meranti Jaya, Jalan Agustis atau Agatis ini, nomor 99, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Ya, ini gedung madrasahnya, kasihan juga belum dapat bantuan. Masih bangunan darurat ini. Moga-moga pemerintahan Presiden Prabowo segera membantu madrasah ini karena mereka diapit oleh SMA dan sekolah-sekolah sederajat di bawah naungan pemerintah daerah. Madrasah ini adalah lembaga pendidikan Islam yang wajib dibantu karena siswa-siswa madrasah lah yang berjuang mati-matian demi kemerdekaan bangsa ini. Walaupun itu terjadi di 70-an tahun yang lalu, akan tetapi sistem pendidikan madrasah lah sistem pendidikan tertua di Indonesia sebelum adanya penjajah Belanda. Itu perlu dipahami seperti itu. Oke, kita lanjut kembali. Setelah mampir sebentar di depan Madrasah Alia Nurul Ilmi Desa Meranti Jaya. Ya, di depan kiri kanan, di depan sebelah kanan saya ada tower Telkomsel dan di sebelah kiri ini ada gereja. Ini salah satu gereja tertua di Pulau Taliabu.
Karena di seputaran tempat ini dulu adalah daerah Somel Kayu, Taliabu, Luna Timber. Ya, di sebelah kiri saya ini dulu adalah areal Somel Kayu, Taliabu, Luna Timber. Di sini dulu ramai sekali, banyak alat berat. Banyak alat berat, peninggalan Taliabu, Luna Timber. Di sini dulu ada bengkel besar, bengkelnya perusahaan kayu, dan ada somel. Ya, dulu bapak saya pernah datang minta kayu bekas, kayu afkir namanya, untuk pagar kandang kuda di Gele yang sekarang menjadi lokasi tempat tinggal saya. Jadi itu kandang kuda. Bapak saya punya kuda yang dibeli di Nusa Tenggara. Tidak tahu Nusa Tenggara Timur atau Nusa Tenggara Barat, yang jelas Nusa Tenggara. Kuda yang cukup panjang dan besar. Nah, dengan kuda itu, ya kita dulu menjelajah kemana-mana di Pulau Taliabu. Terutama ke perkebunan. Kita ke kebun naik kuda. Naik gunung, turun gunung, naik kuda. Ya, kalau habis panen cengkehnya dimuat pakai kuda. Kudanya yang bawa ke rumah, sampai di muka rumah, kudanya meringkik supaya muatannya diturunkan. Setelah muatan diturunkan, kudanya jalan lagi kembali menuju ke kebun. Begitu seterusnya. Ya. Cuma karena kuda itu kan ada jantan, ada betina. Betinanya kalau tidak salah tuh jantannya yang ditombak orang. Terpaksa salah satunya kita jual. Pada saat bapak saya membangun perahu namanya Tombino, beliau jual kuda itu untuk ditukar dengan kayu. Ya, karena penjaga kuda tidak teliti menjaga kudanya kita, akhirnya ditombak orang. Entah dia lepas atau bagaimana. Awalnya ada kandang, tapi lama-kelamaan tidak disimpan di kandangnya lagi. Mungkin pagarnya kurang bagus, pagarnya harus tinggi barangkali. Kita juga sudah lupa apa sebabnya, karena itu cerita saat kita masih SD tahun 80-an. Saya sudah berada di depan Madrasah Sanawiyah Desa Keramat, yang juga kasihan ini butuh perhatian. Tapi saya dengar kabar sudah ada perhatian pemerintah tentang madrasah ini. Ya, moga-moga segera dibangun dan segera dinegrikan. Karena yang jadi masalah di negara ini, kalau madrasah itu harus inisiatif masyarakat. Masyarakat sempat berhenti sejenak, dan sekarang kita lanjut kembali. Nah, jalan provinsi yang dibangun oleh Gubernur Maluku Utara, atau jalan berstatus kabupaten atau non-status yang dibangun oleh Gubernur Maluku Utara di tahun 2016-17, batasnya sampai di sini. Ini yang ada garis putih ini. Nah, yang garis putih ini sudah jalan impres sampai di Banai. Jadi jalan impres itu dari Kilong sampai dekat jembatan Kilong, baru dari situ sambung lagi ke Banai. Aspal yang masih baik itu tidak dirubah oleh proyek impres. Dia cuma benahi yang rusak saja. Nah, selanjutnya mereka loncat ke sini. Yang masih baik, yang dibangun oleh Gubernur Maluku Utara tahun 2016-17 itu dibiarkan. Itulah yang tadi saya lalui di Desa Keramat gitu. Nah, ada keinginan dari Gubernur Maluku Utara pada tahun 2016-17 itu, saat periode pertama beliau jadi gubernur, untuk mengaspal keliling Pulau Taliabu. Pada saat itu, pemerintah daerah Pulau Taliabu tidak menyerahkan status jalan itu menjadi jalan provinsi, masih berstatus jalan non-status. Ya, waktu itu masih berstatus non-status. Saya ulangi lagi, saat Gubernur Maluku Utara Kiai Haji Abdul Ghani Kasuba mengaspal jalan dari Bobong ke Keramat yang rencananya keliling Pulau Taliabu saat itu,
Di saat itu jalanan Taliabu masih berstatus non-status. Saya ulangi, berstatus non-status. Setelah Gubernur Maluku Utara kerjakan jalan itu, Bupati Pulau Taliabu Alion Mus dia robah menjadi jalan kabupaten melalui keputusan bupati. Kalau Gubernur Maluku Utara lanjut, ya temuan, maka dia batalkan pekerjaan itu, semua alat berat ditarik pulang ke Ternate. Jadilah seperti sekarang ini. Ya, pada tahun 2023, ya saya viralkan jalan lumpur pada ruas Kilong Keramat itu. Nah, maka turunlah impres jalan ini yang saya sedang lalui ini. Ya, banyak yang menyangka kata ini gagasan dari pemerintah daerah. Kalau gagasan pemerintah daerah, kenapa tidak seluruhnya? Kenapa hanya sepotong ini? Pada saat impres 2023 itu turun, rencananya itu dari Kilong, Banai, Gele, Lede, Tikong. Tapi dia terputus pada ruas Banai sampai Tikong. Kenapa? Karena ada proyek rabat beton pada ruas Gele, Lede, Gele Balohang itu. Lede Balohang maksudnya. Akhirnya mereka loncat ke Tikong. Jadi tahap awal dari Tikong ke Todoli. Setelah mau sambung dari Todoli ke Lede, bermasalah pada ganti rugi lahan warga. Ternyata ada ruas jalan yang pada saat awal dibuka merusak tanaman warga dan tidak mau diganti rugi. Tarik-menarik itulah yang kemudian membuat pemerintah pusat membatalkannya. Konon kabarnya, informasi dari salah seorang pekerja di proyek itu, mungkin dia kepercayaan dari pemilik perusahaan itu, kontraktor itu, pelaksana lapangan kontraktor lah, kira-kira begitu, saya tidak sebut namanya. Beliau mengatakan bahwa pembatalan itu diperkirakan sekitar 180 miliar. Ya. Andai kata pemerintah daerah waktu itu proaktif dalam melayani segala kekurangan pada proses pembangunan jalan, ruas Kilong, Gele, Lede, Tikong, dan seterusnya, maka kemungkinan impres akan dilanjutkan keliling Pulau Taliabu pada saat itu. Di seputaran tahun 2023. Perlu dipahami. Ya, saat ini saya sudah berada di jembatan Desa Kasango yang amblas. Ini jembatan dia amblas. Kita bisa lihat ini dia amblas ini. Ya, kita mau ingin video jembatan amblas, tapi sayang ada orang yang sedang buang hajat kalau tidak salah tadi. Gayanya seperti itu. Ya, maka kita lanjut saja. Jembatan itu, kalau saya tidak salah ya, mohon maaf kalau saya salah, tolong dikoreksi, tolong dikomentari. Kalau saya tidak salah, jembatan itu dibangun pada periode awal Bupati Alion Mus menjelang akhir, ya mungkin sekitar 2018 atau 2019. Dia amblas tahun 2023 saat pekerjaan jalan ini. Jadi 2018, 19, 20, 21. Umurnya mungkin 5 tahun atau 4 tahun jembatan itu sudah rusak. Itulah bentuk-bentuk pembangunan sarana jalan dan jembatan di Pulau Taliabu. Nah, sekarang ada penimbunan jalan ruas Beringin Lede, dan ini tanah silt yang diambil. Tanah silt di sekitar sini.
Nah, ini bagus ini tanah sirtunya. Mudah-mudahan bisa bertahan. Tapi kalau hujan itu masih mengandung lumpur, kecuali tanah Damato. Nanti kita lihat nanti hasilnya setelah hujan. Dan ikutilah perjalanan saya dalam channel Zulnggele Taliabu untuk melihat perkembangan infrastruktur jalan dan jembatan pada ruas Nggele Bobong di Pulau Taliabu. Karena saya dalam setiap minggu pasti sekali atau 2 kali saya melintas di jalan ini menuju ke, wah ini di sini bagian sudah rusak ini karena sering tergenang air, kasihan. Tidak dibangun deker soalnya. Ini mohon kepada pemerintah daerah untuk memperhatikan medan jalan Pulau Taliabu di kala hujan. Gunakanlah kendaraan Anda yang 4x4 itu untuk mengadakan survei kondisi di mana genangan air, di mana aliran air di kala musim hujan. Di kala musim hujan pada ruas jalan Bobong, Gelelede, dan seluruhnya Pulau Taliabu harus dipantau supaya ditahu di mana deker akan dibangun, di mana got yang harus dibangun. Jangan Anda bangun jalan di saat kemarau, Anda tidak tahu di mana aliran air, di mana harus dibangun got, di mana harus dibangun deker. Boleh Anda bangun di panas matahari, tapi tempat-tempat yang harus ada deker atau gorong-gorong, tempat yang harus ada got, itu Anda harus tandai, Anda harus catat. Ya, bila perlu Anda sudah harus pasang patok yang Anda sudah simpan titik koordinatnya. Bila perlu seperti itu, Anda adakan foto scan, foto apa namanya itu yang langsung dengan titik koordinatnya. Itu truk 10 roda yang hilir mudik mengangkut material timbunan. Ya, truk itu bebannya berat sekali. Kalau dia isi penuh itu bisa hancur aspal ini. Ini aspal impres, ini aspal kabupaten. Menggunakan dana alokasi khusus. Papan proyeknya sudah hancur. Entah dirobek, disobek oleh angin atau disobek oleh manusia, kita tidak tahu. Yang pasti sudah sobek. Nah, di Taliabu, setiap medan yang berbukit, tanjakan, dan penurunan ini wajib segera diaspal. Wajib. Ya, kalau tidak, maka itu akan menciptakan got di tengah jalan, bekas jejak mobil dan roda motor di musim hujan. Itu menjadi aliran air yang sangat besar nanti. Ya. Sekarang kita masih menyusuri pesisir pantai barat Pulau Taliabu. Di depan sana ada Pulau Ndaluma, ada Pulau Limpo, dan banyak sekali pulau-pulau karang di depan Kecamatan Taliabu Barat Laut. Di depannya Desa Nggele dan Desa Salati. Wah, ini sudah hancur aspalnya ini. Ya, yang merusak aspal ini bukan motor, bukan mobil pickup, tapi truk. Truk yang memuat material ini hancur aspal. Hancur. Ini akibat karena pekerjaan jalan ini tidak sesuai dengan aturan teknis yang benar. Itu baru di aspal berapa bulan sudah rusak. Di dalam kota Bobong juga sudah ada yang rusak tadi. Nah, ini jalan tanah sirtu yang sangat baik sekali. Taliabu, andai kata pemerintah daerah mengatakan tidak punya anggaran untuk bangun jalan, ya minimal di sirtu begini. Dengan tanah, dengan batu pecah baru dihamparkan di jalan seperti ini. Ini sudah jauh lebih baik dibanding dibiarkan berlubang, berlumpur, berkubang, bergelombang, berbatu, berkolam. Segala macam penderitaan dibiarkan di jalan raya. Lalu top leadernya tinggal di Jakarta, santai menikmati segala fasilitas DKI. Ini medan yang sempit. Ini harusnya tebing ini harus dikeruk sejauh 5 meter agar pandangan ke depan tidak terhalang oleh tanjung bukit.
Ini medan jalan yang cukup baik karena di Sirtu menggunakan batu pecah. Ya, seandainya seluruh ruas jalan di Pulau Taliabu ditimbun dengan cara begini, waduh, itu jauh lebih baik daripada aspal yang berlubang-lubang. Mendingan yang begini. Kalau di aspal, ya aspal dengan cara yang baik dan diawasi, ketika rusak langsung diperbaiki. Jalan yang di Sirtu ini cuma sekitar 2 km. Padahal Taliabu membutuhkan penimbunan jalan sejauh sekitar 700 km. Anehnya kenapa cuma ini yang di Sirtu begini? Padahal ini jalur ke pusat konstelasi penduduk terbesar di Pulau Taliabu, yaitu Nggele dan Lede. Ya, Nggele dan Lede itu pusat penduduk terbanyak di Pulau Taliabu. Harusnya Ngelede itu, harusnya 2 kecamatan, Taliabu Barat Laut dan kecamatan Lede, itu adalah 2 kecamatan yang harus didahulukan dalam pembangunan infrastruktur. Kalau ketemu motor darat atau mobil di jalan ini, jalan Sirtu ini, dia punya debu minta ampun kalau musim panas begini. Sekarang sudah 2 minggu kemarau, tidak ada hujan yang turun, sehingga jalanan di Taliabu sangat-sangat berdebu. Nah, ini aspal lapen yang sudah ada dari 2016 pada ruas Bawang Beringin. Ya, mungkin kurang lebih 5 km saja. Harusnya pada ruas Nggele Lede itu diaspal begini saja, lapen begini. Jangan rapat beton yang sekarang ini itu justru merusak, bukan memperbaiki. Di setiap tanjakan itu, kalau sudah diaspal dan ditumbuhi rumput di kiri kanan jalan seperti ini, maka dia tidak akan terbelah lagi. Dia terbelah itu karena setelah digusur tidak diaspal, sehingga ada peluang untuk air melakukan mengeruk jalanan, mengeruk tanah. Saya sudah berada di Desa Bawang. Ini desa yang berada di Jalan Poros Nggele, Bobong Nggele atau Keramat Nggele. Sudah saatnya azan asar. Azan asar, kita masih di poros jalan Bawang Beringin. Ini di tempat ini seringkali kita ketemu buaya di jalan karena jalan ini terlalu rendah, timbunannya terlalu rendah, sementara kiri kanan ini adalah rawa bakau. Kenapa di sini ada buaya? Karena ada aliran sungai. Di depan ini ada sungai yang mengalir di tengah bakau, dan itu menjadi sarang buaya. Nah, depan ini, sesudah simpangan ini, sesudah tikungan ini, ya ini tikungan,
Nah, itu ada jembatan. Itu Sungai Indaluma namanya, dan itu sarang buaya di sini. Sungai Indaluma, di bawah sana di muara ada Pulau Indaluma namanya. Nah, sungai ini banyak buaya di sini. Jadi bawah ini banyak buaya. Karena pertemuan air tawar dan air asin. Tempat ini kalau hujan, waduh, banyak kolamnya. Ya, di sini aspalnya sudah pada rusak. Ya maklum, sudah cukup lama. Cuma aspal lapen dari 2016 ke 2025. Sudah cukup lama itu. Kenapa ya motor dia oleng-oleng? Oleng-oleng. Kita sudah berada di seputaran Liandata. Ya, ini tidak jauh dari sini sudah bekas desa Liandata. Sampai hari ini tetap namanya Liandata, walaupun sudah tidak ada desa. Ya, kembali menjadi perkebunan warga. Ya, ini desa Liandata. Belum sedikit lagi. Kita masih di Jalan Poros, Bawang, Beringin. Aspalnya sudah pecah-pecah. Pecah-pecah aspal. Inilah arena atau lokasi yang namanya Liandata. Ini rumput-rumput di tepian jalan sudah mulai merapat ke tengah jalan karena tidak ada yang perbaiki, tidak ada yang bersihkan. Ada air yang tergenang di tengah jalan meskipun hujan telah berhenti selama seminggu yang lalu. Waduh, ada truk raksasa lewat. Oke, makasih. Wih, besar sekali suara klakson, ini bikin terkejut. Jalannya cukup lebar sebenarnya ini. Tapi karena rumputnya dibiarkan, ya akhirnya begini. Andai kata trek itu dia jalan di pinggir, bannya menggilas rumput ini hancur semua ini. Tapi kan mereka tidak mau jalan di rumput juga, maunya di tempat yang bersih, padahal banyak ban raksasa itu.
jalannya belum ditimbun dengan baik ini, baru tidak dirapikan pakai grider hingga dia lompat-lompat. Adi kau tuh aku bokai. Oh kami ya? Oh panas. Oh, jadi ni mais oh. Iya iya iya. Oh oh oh. 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 Kita pakai nujala. Kayak nujala. Oh. Dia punya minyak itu. Iya, salurannya terhambat. Salurannya mungkin. Mungkin karburatornya kotor atau minyak selangnya atau tangkinya kotor. Oh, mana tuh? Jari? Antara komil aku? Kako boy so? May matra ko antara komil. Oh. Di panay na? Lalani. Oh. Alat berat. Ah, bagus ya. Hmm. Oh. Oh. Baik baik kan. Lah. Oh. 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 Bayang. Kasi bila Allah yan. Timbunan anak. Timbunan sa kami Di kebunnya Pak Seroto. Oh di Kebunnya Bapak Wati. Terlewat jalan rusak. Ini sudah hancur aspalnya ini. Udah tambah dihancur ini. Rumputnya juga sudah mau rapat ke tengah jalan. Waduh. Ya kalau punya sebaik tanah, kemudian anak bawaannya bebas masyarakat itu apa itu ya kan? Iya. Masyarakat itu masyarakat tapi digaji. Ini satu hari cuma satu orang 150 ya? Atau 200 satu hari? Pakai mesin rumput, taruh 200. Supaya luas. Iya. Nggak punya mana kan? Kan cuma satu meter kanan, 1 meter kiri. Sudah selesai. Sambil jalan kiri kanan, oh ragu-ragu sudah sampai di sana. Ini ambil ini kelambunya anak pesantren. Oh, Soalnya kelambunya itu masuk nyamuk. Ini mana masukan? Oh iya. Andai kan tujuan sebenarnya kumarat anu jarang sudah ini Naik. Iya, saya tunggu, oke. Karena kusing enggak coba deh, kan oleh kayak gitu. Iya, iya. Jari aman? Oke, kita balik ke arah Tara Beratlo setelah kita antar Bapak Ali ke kebunnya. Kebun motornya ada mengalami sedikit gangguan.
Ayo. Ban belakang coba lihat, aman? Ini tuh. Boleh. Nanti ditampanginya. Ngarannya tuh namanya tuh itu belum mati dia mati dong. Gimana nak tuh poin kabia pakai tuh mati poin tuh kayak begitu. Oh, Kan itu benar benar apa? Dia tahu begitu. Tapi anak itu mai pada ilalah dari ya. Ya tahu kan aku ni tahu kan ya tengok begitu. Oh, bayangnya ya kalau kita jalan kaki, susah kalau kita pulang bawa muatan. tidak, saya tahu kita mau di mana saya sekarang. Keadaan begini, Iya. bahaya. Kali apa ini orang kak? Iya. Ya, bayang ya. Mereka tidak ada bakat berkebun, Iya, tidak. Mereka tidak apa-apa. Padahal kebun ini aset. Baru pakai sama mamanya. Lain kalau saya bilang cari orang untuk Bapak Mary akan saya cari habis itu nanti orang itu belum dia turun, kalau dia turun tak bisa dia cerita dia turun, kalau biasa tidak. Kan? Dia turun dari pagi lain. Kalau naik aku kasih mah kerja kau kerja berapa hari? Kerja main-main bagaimana nih bisa tidak mampu. Yang suruh kerja pelan-pelan siapa? Ya aku. Ingat deh, Orang murah waktu kerja bagaimana? tetangganya nado. Ini. Oh, Tapi yang mau kalau bisa atau gaji aku nih. iya. Untuk Iya. dia aku mau tahunnya di Inggris ada ngapain kan? Iya. Gitu. Gaji kan asa 1.000 saan, tangki na may pari-pamiri. Oh, 1.000 dan 120.000. iya. Ini ditimbun tapi tidak dirapikan dengan grader begini sudah ini. Ini kerjanya kan, ini kan jalan sudah pernah dibikin, tapi tidak perbaiki. Begini saja. Tidak di grader. Makanya saya malah mau lihat kerja dulu. Kalau yang dari pusat yang kerja, boleh. Lalu orang kerja asal-asal. Apa itu gali-gali di dalam itu kalau kasih lubang-lubang di pinggir jalan itu. Dia benar aja. Maksudnya supaya dia jangan terkena air di jalan. Tidak, bukan begitu. Timbun dia terus, timbun terus. Ini bahasanya Taruh itu dengan batu batu dari keramat. Mana lubang yang begini. Biar belum kasih asfal, taruh saja. Lama mana itu ya? Coba. Tidak bisa. Orang. ada penebangan kayu di jalan lah. Orang ambil tidak bisa. Bisa lewat? Bisa? Kamu Oke. yang kasih pilih. Abi? Dede. Tumbang di jalan kak? Ya Allah. Pilih jalan sudah, sama saja. Jalan juga tidak dibikin ini. Pusing dengan jalan ini. Biar tidak usah pilih bobong lagi. Kenapa tumbang ke jalan bukan tumbang ke pinggir jalan? Tuang kayak atau anu kami lagi tambah jalan. Ah, saya disengaja tumbang ke tengah jalan ini. Bukan saya tidak tahu cara kasih tumbang. Yang penting orang naik perbaiki. Terpaksa harus Tidak kerja juga 2 kali. Harus dia bersihkan lagi. Kerja double namanya.
Kuburan no sekali. Kubur ya ila Rusadi. Oh, Yang pegang di pokok itu. oh Lano. Siapa? Yang Iya, kebunnya siapa ini? adiknya. Hadiana. Dia punya kerja, hanya dia kasih tolak gali begitu orang punya kebun. Kalau saya tidak mau kan itu. Mana mau gali-gali sampai kebun pakai jauh. Beda orang. Suara tu mulai motor soalnya lalu. Oh, ada dalam. Masih. Iya, iya, iya. Kalau lihat tandai nan orang para jajan jangan. Oh, motor kasih tinggal di sini. Itu di depan. Kami yang dibuntukan mau pamatema kursi dia yang dilaruan. Oh, itu. Itu dilaruan itu. Pagi waktu dia kami nopo. Ya, oke. Coba tes kasih hidup. Me ya. Me am kayo. Kalau ada dua hari satu. Coba Tunggu lagi di sini. Motor me am motor. dia macet-macet ya. Bensinnya ada. Bensinnya main bukan. Belum isi lalanya. Oh. Aduh, ada motor yang terhalang lagi nih. Kita lihat. Hempas sebawa patung be, sih. Apa masalahnya ini? Tidak. Coba. Oh. Apa jangan sampai tacok ini. Pai. Ini jangan dikorek-korek ini. Oh, tiana. Jangan dikorek-korek. Mana nak? Iya, harus begitu. Nah, coba tuh tes kasih hidup. Kami tiana kai. Dia tacok, makanya dia banjir. Oh, wah iya. Tapi apa nak? Iya, Ini bagian dia bantu. iya. Coba tes dulu, tes dulu. Coba tes starter dulu. Kalau dia hidup itu so, jalan terus sudah. Kami kan. Jangan dipegang itu. Makanya jangan dikorek-korek. Nah, coba starter dulu. Mudah-mudahan dia hidup. Sudah free itu? Coba. Tapi ya, tidak, ini jangan korek. Ini lampu ini. Starter tangan tidak hidup. Berarti banjir mana tandanya? Makanya tidak juga. Banjir. Terus dulu. Tadi begini, lurus begini. Nekane. Tidak mau hidup dia. Tidak, ini bensin. Coba kita periksa bensinnya, jangan sampai tidak ada bensinnya. Me ano koru ano bensino. Sudah diperiksa? Sudah me kuna ampun na iti ati kan makmayan. Oh, soalnya dia jarumnya tidak naik. Memang te jarum me amon ato. Oh, jarumnya macet. Ana no jalan deno tapi apa ana kan? Harusnya macet ini. Hah? Ini cok atau keran minyak? Cok ini biasanya ini. Dah hanya itu. Ini cok ini dia tidak boleh dikorek ini. Harusnya dia free begini. Oh. Jangan dikorek itu. Itu dia tujuannya di saat dia tidak mau hidup baru dikasih anu dicok begini. Balik dulu begini. Sabar dulu.
Orang minta di sini. Hmm? Dia mau minta datang di sini mau di jalan darurat. Nah, tapi saya sudah kasih tahu orang yang bicara itu. Kalau saya yang dapat bagaimana? Kalau aku asli. Saya bilang saya boleh saya kasih. Tapi harus kita bicara dulu. Karena kamu harus lewat di kebun saya. Anggarkan satu dulu. Iya. Kamu orang yang kerja itu kan harus tahu. Kamu udah dapat. Jalan motornya rusak ini jadi terpaksa. Kalau ada tali kita tunda. Kalian yang itu di Ronggal, itu kan bukan dalam begini. Dia sedikit saja begini dana. Ayo, saya ini. Ada, coba singgah di bengkel di Beringin. Jadi bagaimana? Iya, saya antar ini ke pesantren dulu ya. Oh, tuh. Beli pakai tali itu, saya tarik tali. Di mana gua? Begitulah penderitaan warga Pulau Taliabu di jalan raya antar kecamatan. Karena jalan yang begitu parah, akhirnya banyak kendaraan yang rusak di tengah jalan. Nah, para pemimpin daerah tidak peduli dengan kondisi seperti itu. Mereka enjoy dengan kendaraan dinas yang mahal-mahal, yang harganya ratusan juta, 600-an juta, 400-an juta. Bahkan ada mobil yang lebih 1 M sebagai mobil dinas Pemda Pulau Taliabu, dikala warga Pulau Taliabu masih dalam kondisi seperti ini. Infrastruktur masih serba terbatas seperti ini. Bupati Pulau Taliabu sudah menggunakan Toyota Prado Land Cruiser. Ya, harganya itu kalau tidak salah 1.800.000.000 kalau saya tidak salah. Kalau saya salah tolong dikoreksi. Sebenarnya bisa dicek di Google, tapi ya namanya kita masih di jalan ini. Ya. Toyota Prado itu ada varian-variannya lagi, ada yang agak murah, ada agak mahal. Pasti mereka ambil yang agak mahal, tidak mungkin ambil yang harga di bawah. Berpenampilan bos menggunakan APBD ini yang membahayakan pembangunan daerah. Dan pemerintah pusat nampaknya cuek dengan perilaku pemerintah daerah yang ugal-ugalan itu. Harusnya ada sistem kontrol dari pemerintah pusat membatasi penggunaan barang mewah di pemerintah daerah, terutama kendaraan, perumahan dinas, perkantoran. Itu harus hindari menggunakan barang-barang yang mewah. Sedapat mungkin menggunakan biaya yang sederhana, deker, pengairan misalnya kalau daerah pertanian sawah, jalan tani kalau itu perkebunan cengkeh, perlu ada. Ya, kita sekarang berada di ruas jalan Gelelede. Ini alat berat yang membenahi jalan. Jadi sampai Lede ini? Sampai Lede? Itu baru namanya Putra Taliabu. Putra Taliabu harus sayang Taliabu. Oh gitu. Dia ada grader kah? Grader rusak? Ada gitu. Iya, kasih gata supaya aduh. Ini kalau nggak nasotim, kalau nggak grader lebih bagus daripada aspal. Iya, daripada aspal yang itu yang sana yang macam rempeyek ini, lebih baik tanah ini baru grader, apalagi Damato Sadiki. Tipis-tipis di atas. Wih. Itu lebih top itu memang.
Mantap Ya, sekali. nanti hari Rabu. 10 dulu tuh. Oh gitu ya? Jadi ini Gereja di Bono. sadap itu. Sama di jalan tol sudah itu. Makasih kasihan nih. Kamu teman derita ini. Jangan main-main. Saya sering kali dapat orang tabanting dan DP anak di sini nih. Ditindis motor. Ibu-ibu jatuh ditindis motor dan DP anak. Banyak, cuma kita tidak rekam kan. Kalau tunggu rekaman kan kita rekam kagak itu. Kalau yang di ledeng jelit yang di atas itu ada anak muda. Dan di petas ini dia jatuh palaka dalam kubangan lumpur di Kodi itu. Yang di atas itu kalau Pemda mau cuma 3 kilo yang di aspal sesuai sudah. Bikin bawah. Di tapi atas itu jalan pertanian kasihan. Kalau musim cengkeh itu ribu manusia di situ menangis itu. Musim panen nih dari Manado, Ambon. Iya silakan. Saya lanjut dulu ya. Luar biasa. Oke, makasih. Alhamdulillah, kasihan Tom punya penderitaan ini mudah-mudahan segera berakhir. Ya Allah, tali abu ini kasihan. Sudah 4 periode, masa periode kelima. Masih abu di musim panas, masih pece di musim hujan. Aduh, saya punya mata sudah kepedisan lagi. Iya. Begitu sudah, baru ini kita mau berhenti di abu ini. Aduh. Begitu sudah. Mata so rusak. Ya, jalan Gelelede akan dibangun di jalan pantai. Itu sangat bagus sekali karena jalur logistik untuk truk dan juga untuk mempersingkat jarak perjalanan. Karena kalau lewat di pantai itu jarak Gelelede cuma 8 km. Kalau lewat di atas, lewat Desa Balohang, lewat perkebunan cengkeh itu sekitar 12 km baru sampai di Lede. Jadi selisihnya 4 km. Ya, akan tetapi perlu disadari juga jalan atas itu jalan perkebunan cengkeh yang ribuan manusia setiap tahun melintas di jalan itu pada saat musim panen cengkeh. Olehnya itu mohon kiranya jalan atas itu mohon kepada Pemda Pulau Taliabu, bukan kepada kontraktor. Kontraktor ini kasihan dia kerja bakti ini. Katanya kerja duluan ini. Ya, kita tidak tahu juga bagaimana ini kerja duluan, bagaimana saya juga tidak paham. Nah, yang pasti jalan atas itu Pemda harus perhatikan. Pemerintah provinsi, pemerintah pusat tolong perhatikan jalan Gelelede yang lewat perkebunan cengkeh, jalan logging lama. Itu penting, jembatannya harus dikasih bagus. Apa tujuannya? Tujuannya adalah jalan itu jalan akses produksi. Jalan produksi, jalan pertanian. Petani cengkeh Taliabu pada 2 kecamatan itu berada di jalan itu. Saya ulangi lagi, petani cengkeh di Pulau Taliabu, kalau musim panen, boleh dikata 90% kebunnya berada di jalan itu. Walaupun masuk-masuk ke dalam, tapi waduh, mereka mayoritas berada di jalan itu. Olehnya itu mohon kepada pemerintah daerah agar jalan Gelelede yang kritis itu paling jauh 5 kilo, yang parah 3 km, yang paling parah. Jadi bisa dahulukan yang 3 km atau yang langsung 5 km, bisa bertahap. Bisa bertahap sesuai dengan kondisi anggaran. 3 km dulu, baru sisanya 2 km, baru sisanya dilihat mana yang paling parah. Ya, jangan dibiarkan begitu, kasihan. Aduh.
Ya, ini tong punya Taliabu ini, orang punya Dodomi semua di sini. Tong lahir di sini, tong besar di sini, tong makan dengan hasil tanah ini. Jadi tong mesti sayang ini negeri ini. Tong sayang dia punya penduduk, jangan dia menderita. Karena penduduknya itu saudara semua nih, tidak ada orang lain ini. Tidak ada orang lain ini. Semua orang saudara ini. Jadi marilah orang sayangi negeri ini. Orang cintai penduduknya, orang sayang penduduknya. Iya, oke. Penumpahan tanah damat, tanah timbunan, bukan tanah damat. Awas, masih miring. Kasih lurus dulu, Oto. Kasih lurus dulu, jangan dia terbalik. Ini truk muatan 15 ton. Jadi kalau dia penuh begini, dia diperkirakan sekitar 15 ini atau berapa ton. Kasih lurus dulu. Dan truk buang timbunan dalam posisi miring begini berbahaya. Ini bisa terbalik, Oto. Ini medan-medan yang berlumpur di kala hujan ini. Itu posisi mobil sudah lurus, boleh buang. Truknya sudah tua. Wah, ini damnya tidak bisa diangkat ini. Oh, sini. Dari depan banyak ibu-ibu yang menuju ke desa Beringin dari desa Salati ini. Iya, selesai.
Ya, moga-moga timunan ini bisa membuat lumpur di ruas Gele Salati habis dan bersih. Oke, saya lanjut menuju ke Gele. Oke, makasih. Kaumpamu. Oh, 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 oh. Adik kaumpa mana? Oh, kami ya. Oh, uko sana tuh. Lihat jalan, ibu-ibu ditanya mau kemana? Mau datang lihat jalan yang babu ini. Ya begitulah kasihan masyarakat di desa ini.